Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya penggunaan sunscreen. Sunscreen udah tahu dong ya. Nah, banyak yang bertanya nih, dokter, kalau lagi hujan, mendung, kan mendung ya, apa perlu sunscreen atau tidak? Nah, jangan khawatir, di segmen kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Dr. Stasia Cecilia, estetik konsultan. Apa kabar dokter? Halo, baik dok. Sehat selalu ya? Sehat selalu. Nah dokter, ini menjadi pertanyaan semua orang. Ini kan sunscreen penting banget ya, orang semua udah tahu ya. Tapi mungkin ada orang yang salah kaprah nih. Dokter, ini kan lagi mendung, hujan, apalagi Januari ini tetap masih mendung ya dokter ya? Iya, betul. Apakah perlu menggunakan sunscreen? Tetap perlu ya dok, karena kan paparan sinar UV itu tidak dipengaruhi oleh hujan atau mendung. Setuju. Walaupun mendung itu hanya bisa memfilter kurang lebih 25% paparan sinar UV. Jadi masih ada 75% yang bisa terserap oleh kulit. Jadi tetap harus wajib pakai sunscreen. Harus gitu. ya? Harus. Gitu. Karena walaupun mendung tetap ada sinar UV-nya ya. Betul dong. Setuju banget. Nah ini juga yang jadi pertanyaan bagi masyarakat nih. SPF tinggi, apakah lebih melindungi kulit dokter? SPF tinggi memang lebih melindungi, tapi dalam artian lebih kuat dalam perlindungannya, bukan lebih lama. Jadi SPF semakin tinggi itu bukan berarti semakin lama. Jadi ada yang SPF 100 berarti bisa seharian, tidak ya. Jadi SPF 100 itu artinya semakin kuat, dia melindungi kulit dari paparan sinar UV. Tetap sunscreen itu harus di-reapply atau dipakai ulang setiap 3-4 jam. Gitu dok. Karena setelah 3-4 jam itu sunscreen itu sudah mulai hilang oleh keringat, kita keusap dan lain sebagainya. Nah, itu jadi tetap harus di-reapply. Reapply 3-4 jam 3-4 jam sekali. Apalagi mungkin bagi orang-orang yang sering kegiatan outdoor ya. Iya, benar. Mungkin itu harus lebih cepat lagi, dok. Mungkin 2-3 jam harus di-reapply. Reapply ya. Gitu. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan juga bagi pemirsa. Sejauh apa sih efektivitas sunscreen ini, dokter? Oh, sangat baik ya, dok ya. Karena kan kita tahu sendiri paparan sinar UV itu buruk ya. Nggak baik ya? Sangat tidak baik. Yang paling parah adalah bisa menyebabkan kanker kulit. Dengan adanya perlindungan dari sunscreen, kita bisa mencegah itu. Gitu. Dan bukan berarti hanya menggunakan 1-2 hari ya dok. Itu berarti harus terus-menerus setiap hari digunakan untuk mendapat proteksi yang optimal. Oke, nah benar, karena bisa-bisa menjadi kanker kulit. Mungkin yang sehari-hari mungkin ya orang tahu ya bisa menyebabkan flek hitam. Flek hitam, benar itu umum ya dok. Kusam, flek hitam, pigmentasi kulit. Tetapi yang paling bahaya kan kanker kulit. Kanker kulit. Nah, jadi betapa pentingnya penggunaan sunscreen ini pemirsa. Betul. Nah ini ada pertanyaan, ini sering banget mungkin ditanyakan juga ke dokter Stasia di konsultasi di klinik nih. Dokter, saya aktivitas dalam ruangan, ber-AC pula. Apakah perlu menggunakan sunscreen? Tetap perlu, tidak berpengaruh ya. Karena kalau pada siang hari, tetap paparan sinar UV itu bisa masuk lewat sela-sela jendela. Dan selain paparan sinar UV juga, uap panas misalkan pada ibu-ibu yang suka masak, itu juga sebenarnya bisa bikin flek, jangan salah. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas tetap harus pakai sunscreen. Walaupun di dalam ruangan. Walaupun di dalam ruangan, dan untuk digarisbawahi, walaupun kita sudah di dalam ruangan, pas sebelum mau aktivitas keluar, 30 menit sebelumnya, timpa lagi sunscreen. Timpa lagi ya? Iya. Ya itulah harus ada reapply ya. Tapi memang benar sih dokter, karena contoh kalau di dalam ruangan, kalau siang hari kita nggak perlu pasang lampu, tetap terang. Berarti ada sinar UV ya di dalamnya ya? Betul. Jadi pentingnya menggunakan sunscreen ya dokter ya? Nah dokter, ini juga pertanyaan bagi pemirsa. Nah katanya kalau orang kulit gelap tidak perlu menggunakan sunscreen, benar nggak sih dok? Enggak, salah besar ya. Salah besar. Tidak pengaruh ya, paparan sinar UV itu tidak melihat kulitnya putih, gelap, sawo matang, atau tipe kulitnya berminyak, kering, tidak pengaruh. Jadi dia tetap akan mempengaruhi semua tipe kulit. Jadi tetap harus pakai sunscreen, even kulitnya gelap. Even kulitnya gelap. Itu pertanyaan, karena memang benar ya harus pakai sunscreen dong ya, karena mau kulit gelap, kulit putih tetap kena matahari ya. Betul. Nah ini juga mungkin berhubungan dengan jenis-jenis kulit yang dokter sampaikan tadi. Ada nggak, maksudnya sunscreen itu bisa untuk semua jenis kulit atau ada pemilihan sunscreen tertentu dok? Tipe kulit itu kan berbagai macam ya dok ya. Ada yang normal skin, berminyak, dan cenderung kering. Nah kalau misalkan yang sunscreen juga berbagai macam dok. Ada yang water base, ada yang oil base. Nah kalau tipe kulit yang kering,
berarti harus cari sunscreen yang oil base, yang lebih berminyak, supaya dia tidak tambah kering. Tetapi kalau misalkan jenis kulitnya yang berminyak, kita harus cari yang water base, supaya tidak gampang jerawatan. Setuju, setuju. Itu ada orang yang mengeluh, dokter kok saya jerawatan ya? Mungkin dia salah memilih jenis sunscreen. Betul. Setuju ya? Setuju dok. Nah, mungkin ini juga pertanyaan nih dokter. Terus saya pakai sunscreen di waktu kapan? Ada sesudah toner atau urutannya deh dokter? Yang pertama yang perlu diingat adalah penggunaan skincare itu dari yang paling cair sampai yang paling padat. Jadi ada orang kan rentetan skincare banyak sekali ya dok, essence, serum dan lain-lain. Jadi yang pertama cuci muka. Sabun ya? Sabun ya. Nah kemudian yang kedua toner. Kalau ada toner, kemudian essence. Kalau ada essence itu kan cair. Cair juga. Nah, kemudian serum yang teksturnya mulai naik nih, kental. Kemudian baru krim pagi. Kalau ada krim pagi, baru terakhir sunscreen. Jadi sunscreen itu tetap harus di paling akhir. Benar. Jangan sunscreen dulu baru skincare yang lain. Percuma. Skincare yang lainnya nggak nyerap. Karena udah terprotek oleh si sunscreen itu. Kayak gitu. Jadi sunscreen harus paling akhir. Setuju banget. Sunscreen harus paling akhir, bukan yang paling awal ya. Nah ini pemirsa pasti banyak banget pertanyaan tentang sunscreen ini. Karena memang skincare udah jadi lifestyle sekarang ya. Nah, pertanyaan mengenai ini, reapply itu. Reapply itu apakah bisa langsung ditumpuk dok? Atau perlu cuci muka dulu? Atau gimana baiknya dokter? Tergantung jenis kulitnya lagi ya dok. Kalau misalkan tipe kulitnya berminyak dan gampang jerawatan, tetap kalau bisa ya cuci muka dulu. Karena kan kalau terlalu ditimpa, jadi komedo malah. Komedogenik nanti jadinya. Kecuali kalau misalkan dia tipe kulitnya kering, tidak pernah jerawatan, aman-aman aja. Kalau urgent, timpa, it's okay. Tapi sebenarnya kalau bisa sih cuci muka lagi dulu. Cuci muka lagi ya, atau sebenarnya pakai toner ya? Iya, atau mineral water, pembersih, kayak gitu aja juga cukup sih. Iya, setuju banget. Nah pemirsa, jadi betapa pentingnya penggunaan sunscreen. Yang jadi pertanyaan, apakah Anda udah menggunakan sunscreen? Dan sunscreen itu no gender ya. Mau pria ataupun wanita tetap wajib menggunakan sunscreen. Betul. Nah ini yang perlu ditambahkan dokter. Kadang-kadang kita sebagai pria cuek ya. Justru pria yang sering harus pakai sunscreen karena sering kegiatan outdoor ya. Iya. Benar ya? Setuju ya. Jadi pria atau wanita harus menggunakan sunscreen. Nah terakhir nih dokter, tips bagaimana apalagi kan di musim dingin, musim hujan sekarang supaya kulit tetap kenyal, lembab, kencang-kencang gitu. Ada katanya yang namanya chewy skin ya, chewy skin ya. Yang lagi ngetren sekarang ya. Chewy skin ya dok. Jadi dia chewy skin tujuannya untuk lebih kenyal, kencang, glowing, sama lembab ya dok. Jadi untuk mendapatkan si chewy skin ini, yang pertama balik lagi skincare harus tepat. Nah skincare yang tepat balik lagi sunscreen, krim-krim yang lain, krim-krim, terutama pelembab ya dok. Kalau lagi musim hujan dan dingin seperti ini, kulit cenderung kering soalnya. Kalau kulit kering jadinya keriput dan lain-lain. Jadi harus pelembabnya yang kenceng. Mungkin biasanya ada orang yang sehari cuma pagi dan malam, bisa ditimpa siang hari. Nah, selain penggunaan skincare, treatment juga harus ya ke klinik ya. Karena kadang-kadang skincare itu nggak cukup. Skincare itu cuma paling permukaan kulit doang, tidak sampai ke dalam. Jadi kadang-kala ya sesekali harus treatment di klinik. Di klinik ya untuk mendapatkan chewy skin ini ya. Gitu. Dan apalagi lagi ngetren ini harus treatment 2 minggu sampai 1 bulan sekali untuk mendapatkan chewy skin ini. Catat nih, chewy skin. Oke, jadi bagi pemirsa nih yang ingin mendapatkan chewy skin, ada yang dokter bilang tadi 4 ini ya? Nah, chewy skin itu menggambarkan 4 pokoknya ya dok ya. Jadi dia kenyal, lembab, kencang dan glowing. Semua ya? Semua di bawah habis ya dok. Iya, jadi ya boleh coba-coba ya. Benar. Oke, terakhir nih bagi pemirsa di rumah dokter, tips bagaimana mendapatkan kulit yang sehat terlebih dalam penggunaan sunscreen. Jadi seperti yang tadi kita bahas ya dok, tetap harus dipakai sunscreen baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, baik cuaca panas, hujan atau cuaca apapun tetap harus dipakai. Dan tidak melihat gender ya dok, mau perempuan mau laki-laki tetap harus pakai. Setuju. Dan lebih tepat lagi nggak cuma wajah dok, sebenarnya seluruh kulit. Jadi harus dipakai juga, apalagi kalau yang sering kegiatan outdoor. Harus pakai sunblock di tangan, kaki, atau di area yang terpapar sinar matahari. Kalau mata perlu pakai kacamata ya? Iya. Karena mungkin pakai sunscreen. Terima kasih Dokter Sasha, informasinya sangat bermanfaat. Sehat selalu ya. Oke pemirsa, dengan berakhirnya pembicaraan kita mengenai sunscreen, berakhir pula pembicaraan atau episode kali ini. Sudah 1 jam kita bersama Anda. Semoga apa yang kami sajikan kali ini bermanfaat untuk Anda. Ingat, tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat jam 9.30
untuk mendapatkan informasi kesehatan yang tentu saja bermanfaat dan terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One.